Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ramai dikisahkan tentang seorang nabi bernama Jirjis, seorang nabi yang memiliki kisah di luar nalar manusia karena mukjizat yang dimilikinya. Oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja kisah tentang Nabi Jirjis perihal kapan masa kenabiannya, lokasi dia diutus, banyak versi yang berbeda. Dan bagaimana dengan sabda Rasulullah bahwa tidak ada lagi nabi selain beliau dan Nabi Isa alaihi salam? Pada video ini, kita akan menggugat kisah Nabi Jirjis yang mati 70 kali. Jika sahabat suka dengan syiar Islam dari kami, silakan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan, dan silakan tuliskan di kolom komentar jika ada hal yang ingin kita diskusikan. Terima kasih. Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam bukunya berjudul Asy-Syabiyat fi Mawa'iz Al-Bariyat menyebutkan bahwa Nabi Jirjis diutus pada masa Bani Israel yang dipimpin raja bernama Daryan. Konon sang raja mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang dia bangun. Bagi mereka yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Kemudian Allah mengutus Nabi Jirjis bin Kultin untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika Nabi Jirjis bertemu dengan Daryan. Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu?" Raja Daryan kemudian menanggapi, "Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu, dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Nabi Jirjis kemudian menanggapi, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan kepadaku akan menjadi abadi." Setelah itu mereka berdua berdebat semakin sengit. Merasa terdesak, emosi Daryan pun bangkit. Saking murka dan marahnya pada Nabi Jirjis, Raja Daryan memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Nabi Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis pun wafat. Namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibandingkan sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Raja Daryan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan berkata kepada Daryan, "Wahai raja yang jalim, katakanlah, tidak ada Tuhan selain Allah." Raja Daryan semakin murka. Dia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis ke sebuah jelaga besar dengan air yang mendidih. Nabi Jirjis direbus dalam jelaga tersebut. Lagi-lagi Nabi Jirjis wafat, tapi dengan izin Allah, beliau hidup kembali. Raja Daryan terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali, bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah. Karena Raja Daryan merasa putus asa dan kehabisan akal, maka dia pun berkata kepada Nabi Jirjis, "Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana?" Nabi Jirjis lama tidak menyahut, sampai ada seorang laki-laki yang menyangka bahwa beliau akan menerima tawaran itu. Raja Daryan melanjutkan, "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah kita ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini." Nabi Jirjis kemudian mengikuti Raja Daryan menuju rumahnya. Namun bukan untuk menerima tawaran tadi,
melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zalim tersebut. Di rumah Darian, Nabi Jerjes semalaman suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Siapa sangka bacaan malam itu meresap ke dalam hati sang permaisuri. Permaisuri yang juga istri Darian tersebut menangis. Kemudian secara diam-diam, dia menyatakan masuk Islam. Pada pagi harinya, Raja Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jerjes untuk sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari ketika dia merasa lapar, Nabi Jerjes berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah itu tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jerjes untuk berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sulung nenek akhirnya sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jerjes berkata kepada anak itu, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jerjes mengundang mereka." Sang anak pun seketika berangkat. Setelah sampai, dia menyampaikan undangan Nabi Jerjes pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jerjes. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jerjes memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah dan menelan semua berhala Raja Darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di sebuah panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jerjes adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. Kemudian dia berkata, "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Raja Darian semakin murka. Kemudian dia membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jerjes berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jerjes melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu pun mengangkat pedang untuk membunuh beliau. Namun tidak lama kemudian mereka pun termasuk Raja Darian mati ditelan api. Ini merupakan salah satu kisah saja. Kisah lainnya bisa merujuk pada riwayat dari Hatim al-Asom dan dari sekelompok ulama bahwasannya Nabi Allah Jerjes hidup di zaman raja yang zalim. Suatu kali Allah tidak menurunkan hujan sehingga negerinya hampir hancur. Maka raja zalim yang kafir itu berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu rumah Nabi Jerjes. Dan mereka mendapati Nabi Jerjes di tempat ibadahnya sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan Allah. Lalu raja itu berkata, "Wahai Jerjes, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakanlah kepadanya, datangkan untuk kami hujan. Jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia, dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain dia." Nabi Jerjes tidak bisa berkata-kata dan dia hanya bisa terdiam. Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, "Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepadanya, dengan apa engkau menyakiti Tuhan?" Kemudian Nabi Jerjes langsung bertanya kepadanya. Lalu sang raja menjawab, "Tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakitinya, kecuali dengan satu cara, karena ia maha kuat dan aku lemah. Hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya, dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya, maka itu sungguh akan menyakitinya juga."
Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Jirjis, katakanlah kepadanya, jangan engkau lakukan, maka kami akan mendatangkan hujan untukmu." Kemudian setelah itu turun hujan dan padang pasir dipenuhi dengan air, dan Allah juga memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada seperti itu sebelumnya. Ketika raja melihat fenomena itu, maka ia seketika kembali kepada Nabi Jirjis dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya. Maka Nabi Jirjis keluar menemuinya dan berkata, "Hai kamu, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Janganlah engkau sibuk dengan hartamu atas kami." Raja yang menangkap gelagat Nabi Jirjis bahwa dia akan meminta hal-hal yang lain, maka raja pun berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang. Sesungguhnya aku datang sebagai orang Islam, dan sungguh telah terbuka pandangan yang lemah dan buta ini. Sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karena untuk kekasihnya, maka wajib sujud dahi-dahi untuk keagungannya. Dan sesungguhnya aku ingin berdamai, agar transaksiku mendapat keuntungan, dan telah nampak bagiku sekarang rahasia tauhid. Dan aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah dengan benar selain Dia." Kisah ini juga sebetulnya diceritakan dalam buku Janabal Ma'rifat karya Dafiq Rahman. Kisah pertama dan kedua sama sekali berbeda. Jirjis menurut beberapa sumber disebut seorang nabi yang muncul setelah Nabi Isa dan sebelum Islam. Sumber lain mengatakan dia adalah hamba Tuhan yang saleh dan menyembunyikan imannya. Dalam kisah lain, dia juga diperkenalkan sebagai salah satu Rasul Yesus. Dalam Bihar Al-Anwar Al-Alama Al-Majlisi mengutip kisah Jirjis, tetapi menganggapnya tidak berdokumen karena tidak bisa dikonfirmasi dalam hadis dari Maksum. Meskipun dalam beberapa buku doa, Nabi Jirjis disebutkan bersama para nabi lainnya. Ada pula yang bilang bahwa Nabi Jirjis dikatakan berasal dari Palestina atau Roma. Dia merupakan seorang pedagang murah hati yang sering menyumbangkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Beberapa sumber mengambil kisah Nabi Jirjis diilhami oleh karakter Saint George yang dikenal di kalangan orang Kristen sebagai sosok ilahi dan legendaris. Lalu ada pula yang menyebutkan Nabi Jirjis tinggal di Mosul, Irak. Hal ini diketahui dari sebuah bangunan masjid bersejarah dan kuil yang dibangun pada abad ke-14 di Mosul. Bangunan itu sengaja didirikan untuk menghormati Nabi Jirjis. Namun komplek tersebut dihancurkan ISIS dalam suatu serangan pada Juni 2014. Satu riwayat lagi menyebut bahwa Nabi Jirjis merupakan salah satu dari 313 nabi yang Allah berikan mukjizat. Kisah As-Sabatu fi Mawa'idil Bariyat menyebut ada 7 peristiwa berdarah yang terjadi pada hari Selasa. Salah satunya adalah terbunuhnya Nabi Jirjis. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashigar dalam bukunya berjudul Pengantar Studi Akidah Islam menjelaskan bahwa para ulama tafsir dan sejarah menyebutkan banyak nama para nabi dengan menukil dari Bani Israel atau berpegang pada pendapat-pendapat yang tidak jelas kesahihannya. Beliau melanjutkan, jika nukilan-nukilan ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kami menolaknya. Dia mencontohkan, seperti ungkapan orang yang mengatakan bahwa ketiga utusan yang diutus kepada penduduk desa yang kisahnya disebut dalam surah Yasin, mereka adalah pengikut Isa. Dan sesungguhnya Jirjis dan Khalid bin Sinan, keduanya adalah nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Dia menegaskan menolak semua itu, sebab di dalam hadis sahih disebutkan bahwa antara Nabi Isa bin Maryam dengan Rasulullah tidak ada lagi seorang nabi. Hal ini mengacu kepada hadis sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang dituliskan, antara aku dengan dia Isa tidak ada seorang nabi. Sang profesor melanjutkan, para rasul yang disebutkan dalam surah Yasin bisa jadi seorang rasul yang diutus sebelum Isa. Ini adalah pendapat yang rajih, atau mereka sebagaimana dikatakan sebagai mufasir diutus oleh Isa. Pendapat ini sangat jauh kebenarannya, sebab Allah mengkonfirmasikan bahwa dialah sendiri yang mengutus mereka. Kata Rasul ketika dimutlakkan maka mengarah pada definisi
yang sudah diketahui bersama. Sedangkan riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel mengenai nama-nama sebagian para nabi yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, katanya maka sikap kita adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan, sebab informasi itu mengandung kebenaran dan kedustaan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa menonton video lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.